Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi langsung molet, aku bilang selamat pagi. Pagi hari ini tetap harus semangat menjalani ibadah puasa yang ke-14 ya. Dan di sini masih pagi banget teman-teman. Aku udah biasanya habis subuh duha aku langsung istirahat tidur, nanti siang bangun prepare masak gitu ya, dan syuting dan seterusnya. Tapi kali ini udah jam setengah 7 pagi, tapi aku masih belum bisa tidur setelah duha. Sempat ngobrol sebentar seperti biasa, kalau Jumat kan anak-anak Bajang dibawa sama eyangnya untuk mandi, untuk dibersihkan, karena juga masih banyak anak-anak yang baru datang ke sini yang akan dimandikan atau akan diajak ke timur, ke selatan. Biasanya ke selatan paling sering untuk dimandikan, untuk ngobatin luka-luka. Anak-anak Bajang ini masih ada beberapa yang luka. 20% dari 80%. Kemarin kabarnya sudah sangat baik. Sekarang menjadi lebih baik lagi, dan khususnya anak-anak baru sedang dibawa sama eyangnya untuk ke selatan untuk dimandikan. Dan pagi ini saya mau update dulu sebelum saya menyampaikan pesan dari eyang untuk kita di bulan puasa ini. Per Jumat 14 Maret 2025 ya. Aku nggak tahu video ini akan tayang hari ini atau untuk besok, karena hari ini sudah ada pembahasan, kita mau bahas soal gerhana ya. Hari ini ada gerhana, jadi video hari ini soal gerhana. Mungkin video ini bisa tayang malam atau mungkin besoknya di hari Sabtu. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. $2.728.500 per hari ini pagi jam 7 pagi di tanggal 14 Maret 2024. Selamat menjalankan ibadah puasa di puasa yang ke-14 ya. Semangat untuk kita. Semoga puasanya diberikan kelancaran, dimudahkan segala urusannya. Lagi dan lagi saya nggak bisa memberi. Mungkin kalau saya mencukupkan kebutuhan jenengan, aku nggak bisa. Jadi aku hanya bisa mendoakan teman-teman yang sekarang mungkin belum cukup keadaan Ramadannya, mempersiapkan buat mau lebaran, mempersiapkan semua urusan di bulan Ramadan. Saya hanya bisa mendoakan semoga semua diberi kelancaran, kemudahan, dan dimurahkan sama Allah untuk segala urusan kita. Amin. Oke. Ada satu hal yang memang yang sudah disampaikan sama Eyang untuk kita di hari ini, hari Jumat tanggal 14. By the way, tadi kan sudah saya spill ya, sedekah nasi box masih 2,7, sedangkan kalau untuk full kita butuh 6 juta. Masih cukup banyak sekali teman-teman. Jadi saya masih butuh bantuan kalian orang-orang baik yang bisa membantu sedekah nasi box. Harapan saya kalau hari ini kan
kita mau saya hari ini ada kegiatan sama tim nasi box. Ada hamba Allah yang titip sembako buat kita bagikan. Jadi hari ini mungkin kita bisa bukber dan seterusnya. Bismillah, harapan saya, doa saya, tadi kita doa sama-sama. Bahkan anak Bajang tadi juga mendoakan mudah-mudahan Jumat depan kita bisa gelar sedekah nasi box kita. Amin. Tidak perlu nunggu Jumat akhir bulan. Mudah-mudahan Jumat yang akan datang Allah izinkan, Allah cukupkan. Yang masih pengen bantu untuk nasi box, saya tunggu, sangat-sangat saya tunggu. Ini kan masih pagi. Biasanya nanti ada peningkatan karena kalau hari Jumat itu kalian luar biasa, banyak yang sudah reguler 84, 25 ribu, 12 ribu, ada yang 100 ribu dan seterusnya. Jadi sudah ada yang reguler terus. Kita doakan yang reguler sedekah buat hari Jumat untuk nasi box, semoga lancar hajat urusannya nggih. Amin, semoga Allah tukar rezekinya lebih berkah melimpah. Amin, amin ya Allah. Yang masih pengen nambahin cek kolom deskripsi nanti ya. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000, selebihnya terserah teman-teman mau berapapun itu boleh ya. Dan Among-among juga kita kemarin sudah sempat merinci-rinci untuk beberapa belanjaan atau sesuatu yang bisa kita beli untuk among-among. Sepertinya juga masih sangat lumayan kita butuhnya. Masih 50% lagi dana yang akan kita butuhkan. Jadi ya wallahu alam, kita nggak tahu tangan Allah bagaimana cara bekerjanya. Jadi saya juga masih butuh bantuan teman-teman untuk membantu mendoakan semoga sedekah among-among akbar kita bisa kita gelar ya. Yang mau ikut among-among buat badannya, buat tubuhnya, buat usahanya, buat apapun. Kemudian yang pernah kegegeran atau menggegerkan, kalian boleh cek kolom komentar, nanti Mas Tulus sematkan paling atas ya. Kalau sudah transfer berapapun, nggak ada minimal maksimal, kalian bisa WhatsAppkan nama yang diamong-amongi dengan nama bapak kandungnya ke WhatsApp yang juga sudah saya sematkan di kolom komentar paling atas. Oke? Matur nuwun yang sudah bantu nasi box, Gusti Allah berkahin jenengan, semoga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, semoga Allah masih izinkan sedekah nasi box kita ada. Amin. Semoga Masya Allah cukupkan. Amin, amin ya robbal alamin. Allah kirimkan juga orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin ya Allah. Yang sudah bantu among-among, terima kasih banyak. Semoga sedekahnya diniatkan untuk apa itu, untuk jabang bayi siapapun, semoga Allah terima, Allah sampaikan kepada sesuatu atau jabang bayi yang diamong-amongi. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, pesan Eyang ini juga merupakan hal yang saya rasa beberapa kali juga saya rasakan sebetulnya, cuman nggak terlalu intens ya. By the way, sebelum aku sampaikan, hari ini tuh gerhana bulan teman-teman. Jadi gerhananya terjadi di Jumat Kliwon ya. Jadi siklusnya biasanya terjadi sampai hari Sabtu atau Minggu. Ini akan terbawa ke kita, khususnya teman-teman yang memang memiliki weton Anggoro Kasih. Selasa dan Jumat Kliwon, kalian yang punya weton Anggara Kasih, atau kalian yang memang punya sensitivitas, atau mungkin kalian disebut oleh teman-teman kalian sebagai seorang indigo, punya naungan leluhur dan seterusnya, sepertinya kita atau kalian khususnya juga akan oleng. Jadi siap-siap aja. Hari ini tuh hari yang cukup baik, powernya luar biasa bagus di hari Jumat ini. Jadi ya waspada dengan olengnya kita. Jadi akan terbawa secara siklus, nanti akan kebawa dengan dengan siklus gerhana bulan hari ini. Jadi kalian akan lebih oleng daripada sebelumnya. Kemudian kalian bisa juga mengalami sesuatu yang gak enak aja gitu, bawaannya emosi, lebih baper, kemudian ngerasa kayak ngantuk yang berlebihan. Kemudian kalian akan ngerasa kayak yang apa aja yang kita kerjakan tuh kayak lagi salah aja, rasanya kayak aneh. Memang kita diminta untuk diam sebetulnya. Hari ini tuh kita diminta untuk sareh, untuk berdiam diri, bukan untuk banyak melakukan aktivitas sebetulnya ya, kecuali kalian bersedekah dan juga ibadah. Selain itu sebetulnya kalian diminta untuk lebih berdiam diri untuk di hari Jumat ini, khususnya di gerhana bulan yang terjadi hari ini ya, puncaknya hari ini. Jadi ini salah satu siklus yang aku sampaikan, ini akan berpengaruh sangat kepada kalian untuk merasa lebih kayak sakit tapi nggak sakit, kayak capek tapi nggak capek, kayak ngantuk tapi perasaan tidur udah kenyang. Itu yang akan kita rasakan. Yang lebih parah sih sepertinya baper sih, kalian akan lebih baper ya. Tambahan info dari Eyang, ini info utama highlight yang akan saya sampaikan hari ini tuh ya, ini salah satunya adalah info adanya cacing, semacam cacing, kalau kata Eyang cacing ya, ada cacing kecil yang memang ini akan lebih menyerang ke pencernaan. Jadi Mas Tulus ingatkan untuk yang berpuasa untuk tidak terlalu bernafsu. Sebetulnya juga memang anjuran dari dokter juga sama. Kalau buka puasa, bahkan Nabi Muhammad pun menyarankan kita untuk berbuka dengan yang manis. Bahkan ada beberapa alim ulama yang mensunahkan
buka puasanya pakai kurma dulu, kemudian air putih, kemudian sholat dulu baru makan. Nah, sekarang kan masyarakat kita nih kadang-kadang suka dendam. Nah, itu sebetulnya juga nggak bagus ya. Bayangkan saja, perutnya kosong, tiba-tiba makannya berlebihan, pasti akan kaget dan akan tidak nyaman di perut kita. Itu secara ilmu kedokteran lah istilahnya ya. Dan di sini yang menyampaikan ada cacing ini justru tidak kepada kalian yang meskipun makannya banyak makannya dikit, sepertinya ini akan banyak orang yang khususnya apa ya? Yang sudah 14 hari ya, menjelang 14 hari teman-teman. Jadi ini sudah berjalan sejak tanggal 11 kalau kata Eyang, atau sejak ada beberapa yang diantaranya mungkin yang dari awal puasa, tapi power kuatnya dimulai tanggal 11. Jadi kalian yang makan sedikit, makan banyak, mau puasa, mau nggak puasa, maaf untuk yang mungkin sakit, atau perempuan yang sedang menstruasi, rasanya di perut akan tidak nyaman meskipun apapun yang kalian makan. Mau makannya sedikit, mau makannya banyak, ini sepertinya agak kurang nyaman. Dan cacing ini akan membuat perut kita akan lebih mudah terkontaminasi. Misalnya, apalagi khususnya bagi teman-teman yang memang punya penyakit di perut, artinya mungkin punya MAH, punya GERD dan seterusnya. Sebetulnya ada beberapa penelitian yang menyampaikan bahwa puasa ini merupakan salah satu cara atau salah satu cara mengobati MAH untuk merehabilitasi MAH sebetulnya. Tetapi mungkin secara ilmu kedokteran ada beberapa yang harus dilakukan, ada step by stepnya untuk yang memang memiliki MAH. Nah, ini mau yang sakit MAH atau tidak MAH, kemungkinan besar kalian bisa terkena atau terdampak oleh cacing ini. Nah, mungkin kalian tanya, cacingnya dari mana Mas Tulus? Lagi dan lagi kerjaannya Mbah Dakjal lagi kerjaannya. Aku nggak tahu sespesial apa sih umat muslim di matanya Mbah Dakjal ini. Kita ibadah tiba-tiba sakit macam-macam. Sekarang lebih spesifik. Jadi kalau yang kemarin yang mengingatkan kita untuk menjaga kesehatan bisa banyak yang sakit, kali ini yang secara spesifik mengingatkan untuk menjaga perut kita, menjaga pencernaan kita. Jadi mau makannya sedikit, makannya banyak, mungkin kemungkinan kalau kalian terjangkit atau terserang oleh si cacing ini akan merasa perutnya tidak nyaman. Yang mau muntah lah, yang blebek lah, yang ini, yang itu, kayak masuk angin kalau bahasanya Eyang. Dan ini akan lebih berpengaruh lagi kepada kalian yang sudah memiliki penyakit di perut, artinya mungkin suka nggak bener lah perutnya. Jadi di sini yang sangat dianjurkan Eyang untuk tidak berlebihan, itu yang pertama. Jangan terlalu asin, di awal sudah sampaikan sebetulnya, jangan terlalu asin, jangan terlalu manis, jangan terlalu pedas, jangan terlalu asin. Makannya yang biasa-biasa saja. Kalau bisa sarannya Mas Tulus ini yang berserat supaya akan lebih mudah, akan lebih enak. Aku dari tadi loh guys, kepalaku kayak gini. Ini hari Jumat, aku tuh kadang-kadang suka iseng kalau hari Jumat kayak ada yang mau meledak, kayak ada yang mau goyang, kayak mau ada gempa gitu loh. Feelingku tuh kayak situ terus. Rasanya tuh kayak mau ada sesuatu yang goyang. Itu yang aku rasain sekarang. Dari tadi pagi nih aku rasain. Cuman aku nggak terlalu fokus ke situ karena memang rasanya nggak terlalu kuat, nggak terlalu ekstrim gitu nggak. Jadi kayak yang cuma tiba-tiba gitu ya, mudah-mudahan enggak lah. Aku takutnya kalau kayak gini nih biasanya gempanya deket-deket di sini gitu loh, deket-deket dengan Jakarta biasanya gitu, tapi nauzubillah, mudah-mudahan enggak ya. Oke, tadi disampaikan yang si cacing ini juga bisa mempengaruhi kita terkait dengan rasa ingin makan yang berlebihan soalnya. Jadi kalian yang sudah buka puasa meskipun perutnya nggak enak tapi kayaknya tuh apa aja pengen dimakan ya. Kalau emang bulan puasa biasanya kita lapar mata ya, apa-apa kita beli, apa-apa kita cukupkan, apa-apa kita mau makan, padahal sama kayak saya pribadi juga sama ngerasain kayak gitu. Kalau Tika lagi majang jualan, Tika kan jualan sayur ya, sayur matang, lauk matang. Kadang-kadang kalau dia majang, ini pepes enak, ini ntar tumis daun pepaya, tumis ini, tumis itu. Akhirnya bisa sampai buat sahur yang aku beli tadi buat buka puasa. Itu yang aku juga alami. Jadi Eyang juga menyarankan untuk kita hati-hati dengan itu, kemudian tidak terlalu menuruti nafsu makan kita. Jadi lebih spesifik Eyang mengingatkan akan banyak orang yang sakit perut dikarenakan si cacing ini, dan itu tidak akan nyaman.
dan terjadinya kebanyakan di malam hari, di mana kita waktunya untuk munajat, waktunya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, waktunya kita untuk tirakat lah artinya. Jadi ini salah satu poinnya. Dan apakah yang berpuasa saja? Secara spesifik Eyang tidak menyebutkan apakah ini hanya orang yang berpuasa, tapi beliau menyampaikan yang dihajar sebetulnya memang kalian yang sedang berpuasa. Tetapi kemungkinan juga bisa jadi kalian-kalian yang mau non muslim sekalipun juga terdampak ini atau terjangkit si cacing ini. Jadi ini bisa mempengaruhi siapapun, kemudian bisa membuat perut jenengan gak enak. Saran saya tetap datang ke dokter kalau merasa perutnya gak enak. Aku gak tahu apakah yang disampaikan yang ini benar atau tidak. Apakah memang sudah banyak masyarakat yang mengalami itu. Kalau ada tulis di kolom komentar ya. Misalnya makan sedikit perutnya sakit, makan banyak perutnya sakit. Terus kalau malam apakah memang ada nafsu makan yang berlebihan, itu silahkan disimak. Kalau memang ada yang saya sebutkan di atas, kemungkinan si cacing tadi juga bisa ada di tubuh kita atau terjangkiti oleh kita. Sayangnya aku tidak diperkenankan menyampaikan ini cacing dari mana, kemudian asalnya di mana, masuknya dari mana, saya tidak bisa menyampaikan. Karena sebetulnya kalau menurut Eyang, cacing ini perwujudan dari setiap nafsu kita sendiri. Jadi sebetulnya cacing ini adalah perwujudan dari sesuatu yang kita tahan, sesuatu yang kita miliki sendiri. Jadi kalian-kalian yang memiliki emosi tinggi, kalian-kalian yang memiliki nafsu seks yang lebih tinggi, kalian yang memang lagi maaf beribu maaf, lagi punya libido yang tinggi, atau kalian tuh tipikal-tipikal orang yang memiliki sesuatu yang besar, artinya nafsu dan seterusnya, hati-hati. Karena cacing ini terbentuk dari bentuk yang dibuat oleh rombongannya Mbak Dajjal, kemudian terbentuk lagi dari hawa nafsu kita pribadi atau hawa nafsu kita sendiri. Jadi secara detail saya nggak bisa menjelaskan asalnya dari mana, tapi ini perwujudan dari nafsu amarah kita atau nafsu dari tubuh kita sendiri. Jadi ya sesuatu tadi, kalau mau terhindar dari itu apa caranya? Ya jangan terlalu nafsu, jangan terlalu amarah, sing sareh. Makanya beberapa kali yang mengingatkan sing sareh, jangan ikuti sesuatu yang berlebihan, kemudian lakukan sesuatu yang artinya mohon maaf tidak terlalu berlebihan dalam mengerjakan sesuatu. Artinya ada batasnya alias sakmatio, termasuk soal nafsu, termasuk soal entah mau nafsu makan, nafsu yang lain, kemudian amarah, itu harus dikontrol. Ada yang harus lebih dikontrol biar kita terhindar dari itu. Kemudian juga ini akan bisa menyerang siapa saja, non-muslim pun juga bisa, meskipun yang diserang memang kita yang muslim. Kemudian ini akan terjadi kepada siapapun, meskipun apalagi kalian yang memang makannya itu berlebihan. Maksudnya buka itu berlebihan, itu kan sudah nafsu yang berlebihan kan, itu sudah sesuatu yang berlebihan. Jadi aku juga sangat tidak menyarankan soal itu. Ya teman-teman, jadi kalau buka puasa ya yo sakmatio wae lah, rasa sing aneh-aneh, yang penting ibadah dhisik. Nanti kalau sudah ibadah baru kita makan. Dan makannya pun juga harus dikontrol. Jangan yang terlalu aneh-aneh. Artinya jangan yang berlebihan, pedes-pedes banget. Jangan, aku lihat nggak pedes nggak enak Mas Tulus. Ya mungkin jenengan yang biasa makan pedas terus nggak pedas mungkin nggak enak. Tapi ya maksudnya pedes nih nggak pedes banget gitu loh ya. Ada batasannya untuk lambungnya jenengan. Jadi ini perut ini akan lumayan dominan untuk terjangkiti si cacing ini, karena akan banyak kejadian-kejadian seperti ini akan bisa menyerang laki-laki dan perempuan, anak kecil sampai orang dewasa, kemudian bahkan muslim ataupun non muslim. Ini disampaikan Eyang. Jadi ya puasa itu kan memang menahan hawa nafsu ya, menahan sesuatu yang aneh-aneh, yang berlebihan juga. Artinya ada batasan, artinya ada sesuatu yang harus kalian tahan. Berarti memang kita harus pandai menghitung, mengukur, mempersempit ladang kita untuk melakukan tindakan-tindakan buruk untuk lebih menjaga diri kita dari bahaya. Dalam tanda kutip ya, kalau kita makannya berlebihan juga pasti akan sakit perut kan, apalagi didorong adanya makhluk ini. Jadi ya itu, dan satu-satunya cara atau tips yang disampaikan Eyang supaya kita tidak terjangkit oleh si cacing ini, kontrol emosi kita lagi dan lagi. Mungkin kalian gak akan paham kalau kalian gak mendalami atau
nggak dengerin banget apa yang aku maksudkan. Kalian mungkin akan bingung dengan maksudnya apa ya? Menahan amarah, menahan nafsu. Puasa tuh kita sebetulnya itu. Jadi kalau kamu mau terhindar dari itu, lakukan puasamu dengan benar. Puasa itu kan bukan cuma nahan lapar, tapi nahan nafsu, amarah, dan seterusnya. Jadi tipsnya cuma satu kalau kata Eyang. Puasa apa? Siamo sing tenanan. Puasalah dengan aturanmu dan yang betul-betul puasa. Ya. Kemudian kalau yang sudah terjangkit atau sedang kurang bagus, secara medis saya sarankan tuh datang ke dokter, kemudian bisa mengkonsumsi obat minum air hangat. Dan kalau memang parah silakan periksakan ke dokter. Jadi ini makhluk ini bukan cuma akan mempengaruhi kita untuk begah doang teman-teman, tapi akan lebih bisa mempengaruhi kita untuk betul-betul terjangkit penyakit medis. Seperti itu wujudnya. Jadi ya kalau kalian saring apa yang aku sampaikan tuh sebetulnya kayak ya ini nafsu kita makan sesuatu yang buruk kita makan, kembali ke kita kena karma dari apa yang kita makan. Nah, yang kita makannya apa? Nafsu amarah kita sendiri, akhirnya terdampak dengan sesuatu yang bisa membuat kita menjadi sakit, membuat kita menjadi terkontaminasi dengan sesuatu, yaitu karma dari apa yang kita makan tapi berlebihan, tidak bersyukur. Tips dari saya, jangan lupa berdoa. Kadang-kadang kalau udah terlalu capek, asal gelenggeng wae, asal minum aja. Ingat, kita juga manusia biasa. Lambung kita habis kosong, makannya ya secukupnya aja. Jangan mentang-mentang aus terus minum air putih. Yang bener air putih banyak minum, tapi jangan langsung dihajar dulu karena perut kita habis kosong. Seperti itu. Doa terbaik bagi teman-teman, semoga semuanya diberikan kesehatan, puasanya lancar, jangan sampai terganggu. Spesial sekali ya orang Islam itu kalau kata aku, karena lagi dan lagi yang dihajar kita. Seperti itu ya teman-teman. Aku nggak tahu video ini akan tayang kapan, tapi mudah-mudahan bisa tayang malam ini atau mungkin besok hari Sabtu atau Minggu. Aku nggak tahu tayang kapannya, jadi ya wes tak siapkan dulu saja. Nanti ditayangkan untuk di jam-jam menjelang berbuka atau mungkin hari ini bisa saya tayangkan juga ya. Seperti itu ya teman-teman. Selamat sing puasa, semoga diberikan kelancaran, dijauhkan dari bala apapun, dijauhkan dari sakit atau musibah atau sesuatu yang kurang baik, didekatkan dengan kebaikan, didekatkan dengan hajat kita segera Allah kabul, dicukupkan segala kebutuhannya, dan semoga Allah lindungi kita dari sesuatu yang kurang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Pon seperti itu saja. Mudah-mudahan aku bisa istirahat dulu sebentar, nanti siang bangun masak. Tapi ada satu warning yang memang tadi sempat aku obrolin sama Eyang, tapi aku belum detail. Aku lagi diomelin sama Eyang soal ekonomi. Nanti kalau emang cocok kita angkat videonya ya, kita buat video. Hari ini aku ngobrol dulu sama Eyang nih Jumat. Nanti kalau cocok aku bikin video lagi setelah ini buat tayang mungkin besok aja, yang penting bisa buat buat pelajaran, buat wejangan buat kita. Seperti itu ya orang baik. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga terinspirasi atau mendapatkan manfaat dari video yang aku tayangkan. Kalau ada salah-salah kata aku minta maaf. Aku nggak gurui, aku nggak memberi pelajaran atau wejangan, tapi di sini semoga kita jadikan kehati-hatian buat saya pribadi, juga untuk kita semua ya. Sehat berkah untuk kita. Selamat berpuasa. Assalamualaikum. Semangat.